Pernahkah kita mendengar kisah-kisah unik dan misterius tentang seseorang yang memilih jalan hidup dengan yang kontras dengan kebanyakan orang? Sosok yang dianggap aneh dan unik oleh sebagian orang, tetapi bagi mereka yang tahu betul, dia itu sosok yang dianggap suci dan sangat dihormati. Banyak orang yang menganggap sosok ini wali Allah, meskipun kehidupan dan perilakunya kadang sulit dimengerti oleh logika manusia pada umumnya. Gus Komari adalah seorang majdzub dalam arti yang sebenarnya. Seseorang yang sudah begitu asyik, masyuk dengan kedekatannya terhadap Tuhan, sampai-sampai pola hidupnya secara umum keluar dari aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai sebuah disiplin ilmu, tasawuf telah mengenal istilah jazab sebagai ungkapan yang kerap disematkan kepada mereka yang kesadaran dirinya tertarik dalam gelora samudra mahabbatullah. Mereka para sufi yang telah memasuki fase jazab kerap mempunyai tingkah laku yang unik, aneh, dan di luar kebiasaan manusia pada umumnya, seperti meninggalkan ketenaran, lebih banyak diam, berambut gimbal, dan tidak pernah memperhatikan kondisi diri. Gus Komari meninggal dunia dalam usia 66 tahun. Sejak itu, makam yang tepat berada di belakang Masjid Al-Hidayah, Dusun Grenggeng, Desa Rejo Agung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ramai dikunjungi peziarah, khususnya tiap hari Kamis dan Jumat. Gus Komari lelono sejak lulus SMP sampai wafatnya. Beliau seperti gelandangan, bahkan orang gila. Namun banyak yang menghormati karena dinilai sebagai wali, bahkan orang yang ditetangi ikut senang. Peziarah yang datang bahkan ada yang berasal dari Sumatera karena mengaku sempat ketemu Gus Komari, bahkan mengaku sempat ditolong Gus Komari. Orang-orang yang ziarah ke makam Gus Komari rata-rata mengaku pernah ditolong. Banyak peziarah yang mengaku pernah punya kesulitan lalu ngalap berkah Gus Komari akhirnya beres. Sosok Gus Komari telah mengajarkan kita bahwa hidup bukan melulu soal materi atau pencapaian beberapa ekspektasi. Lewat kehidupannya yang syarat dengan laku spiritual, dia telah mendobrak pemahaman bahwa kebahagiaan dan pendamaian sejati terdapat dalam kedekatan dengan Sang Pencipta. Di zaman dimana kita seringkali terlalu sibuk mengejar sesuatu yang semu, kisah Gus Komari ini bisa jadi tonggak untuk merefresh ulang makna hidup yang lebih dalam dan juga memperlihatkan bahwa setiap orang punya cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini teman-teman ya, kita sudah berada di area makam dari Gus Komari ya. Jadi beliau adalah sosok wali Allah ya, yang bikin saya takjub. Beliau itu kalau berpakaian atau bukan seperti kiai atau ulama pada umumnya ya, beliau itu berambut gimbal. Jadi layaknya seperti orang jalanan itu loh teman-teman. Tapi beliau itu adalah wali Allah yang mempunyai ilmu ya, yang karomah ya. Jadi di sini ada banyak sekali makam ya yang berada di area lokasi makam Gus Komari, dan di sini letak makam Gus Komari ini ya. Jadi beliau wafat pada tanggal 9 bulan 12 2001. Jadi beliau meninggal pada usia 66 tahun. Jadi di depan saya ini kan ada sebuah banner ya, itu terdapat foto beliau. Lokasinya ini berada di Desa Junggo ya, Rejo Agung, Ngoro, Jombang.
Jadi saya sebelum ke area makam sini ya, di depan saya ini kan ada sebuah musola, dan di depan musola tadi saya tidak sengaja saat mau sholat ya, itu terdapat sebuah yoni teman-teman. Jadi saya heran, ada sebuah peninggalan dari umat Hindu ya, yaitu sebuah yoni yang tepat berada di depan masjid ini. Jadi makamnya ini kan berada di belakang masjid teman-teman. Nah, dan di depan masjid sana itu ada sebuah yoni. Jadi di sini banyak sekali makam-makam keramat ya, di area makam Gus Komari, dan di sebelahnya ini mungkin istrinya. Soalnya kan nggak tahu ini makam siapa ya teman-teman ya. Soalnya berjejer dengan makam Gus Komari. Dia tepat berada di area perkampungan warga ya teman-teman. Kita akan berkeliling. Nah, jadi itu area rumah-rumah warga. Jadi berada di belakang masjid ini teman-teman. Dan juga ada pondok ya. Ini kan pondok di situ. Jadi di sini juga ada pondok pesantren dinamakan Pondok Al Hidayah As-Salafiyah ya, yang berada di desa Junggo, Rejo Agung, Ngoro, Jombang teman-teman. Jadi mungkin ini itu ya makam dari sesepuh desa atau orang-orang penting ya di kalangan masyarakat sini, Junggo sini.